Baik, sebelum saya mulai kegiatan, saya tunjukkan dulu. Ini adalah kartu bukti saya akan mengikuti ujian dan untuk keaslian. Jadi menghindarkan dari joki atau digantikan oleh orang lain. Ya, kita akan mulai ya anak-anak. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Siang. Baik, kita akan mulai untuk kegiatan kita hari ini. Nanti bagi yang tidak akan berbicara, silahkan di-mute terlebih dahulu ya, supaya suaranya tidak saling terganggu. Mari kita berdoa dimulai. Amin. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke. Sehat semua ya? Ya, Baik. puji Tuhan. Siap, Pak. Baik, selalu semangat. Siang hari ini saya ingin mengajak anak-anak semua untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal dengan tema pilihan karir setelah lulus SMA. Tujuan layanan kita yang akan kita lakukan di hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menemukan pilihan karir setelah lulus dari SMA. Yang kedua, peserta didik dapat menekankan hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan keputusan pilihan karir mana yang akan diambil. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menciptakan peta konsep pilihan karir. Mungkin ada dari antara kalian yang ingin mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu terkait tema kita hari ini. Saya mencoba, Pak. Baik, silahkan Baskoro. Terima kasih, Pak. Cita-cita saya ingin bekerja di dunia psikologi, Pak. Dan saya ingin mendaftar di Unika Sugiyo Pranoto Semarang. Menurut saya, di sana adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang baik, karena sudah memiliki tingkat lanjutannya, yaitu S2. Begitu, Pak, saya. Baik, terima kasih banyak Baskoro sudah berkenan untuk mengungkapkan pendapat. Hebat sekali kamu sudah memiliki konsep yang matang terkait dengan jurusan yang akan kamu ambil. Bahkan sudah menentukan perguruan tinggi yang diinginkan. Coba juga Baskoro untuk melihat perguruan tinggi negeri yang menyediakan jurusan tersebut, seperti UGM misalnya. Siap, Pak. Akan saya coba browsing. Oke, terima kasih Baskoro. Kita akan lanjutkan. Anak-anakku semua siap untuk kegiatan kita di hari ini ya? Siap, Pak. Siap. Oke, kita akan memulai untuk melihat dan memahami materi kita. Hari ini saya akan menampilkan PowerPoint. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Oke, silahkan kalian menyimak PowerPoint materi yang saya sampaikan ini. Kalian juga bisa kembali membacanya kapanpun karena sudah saya share di WhatsApp group. Apakah sudah ada yang mengunduhnya, anak-anak? Saya sudah, Pak, tapi saya belum mengunduh, belum lihat, Pak. Soalnya mata pelajaran mapelnya yang lain masih banyak, Pak. Oh ya, terima kasih Adi sudah mengunduhnya. Saya maklum di kegiatan
daring seperti ini tuh tugas dari mapel yang lain itu sungguh luar biasa. Apakah ada yang lain sudah mengunduhnya? Saya sudah Pak, dan malah sudah saya cetak. Karena type gaya belajar saya membaca. Dan juga sudah saya arsip materi yang ada sesuai mapel. Oh ya, terima kasih Mike. Sudah dicetak juga, sudah diarsip ya. Oke, yang lain juga segera diunduh sebelum tertumpuk sama chat yang lain. Jadi silakan kalian unduh, bisa disimpan di manapun juga. Saya akan mulai menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu pilihan karir pasca lulus SMA, pelayanan bimbingan klasikal untuk kelas 11. Setelah lulus SMA, kalian mau kemana? Ada 4 alternatif. Melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, memasuki dunia kerja, mengikuti kursus atau pelatihan, atau ini ya, memasuki kehidupan berkeluarga. Ya. Ada 4 alternatif ini, yang masing-masing punya konsekuensinya, sehingga nanti patut untuk dipikirkan atau dipertimbangkan. Hal yang perlu diperhatikan kalau kalian ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, kalian bisa mengecek status dan akreditasi perguruan tinggi yang akan kalian ambil, jalurnya, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi itu bagaimana. Ada universitas, ada sekolah tinggi, ada akademi. Lalu sistem penerimaan mahasiswanya bagaimana, apakah bisa hanya dengan nilai atau perlu dengan tes. Lalu kalian juga bisa untuk melirik perguruan tinggi kedinasan. Dan banyak hal penting yang harus kalian olah dan nanti kita akan bahas bersama di sini. Untuk perguruan tinggi negeri itu ada 2 bentuk, yaitu perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh pemerintah baik di Departemen Pendidikan Nasional maupun di departemen lain milik pemerintah. Mendapat subsidi dari pemerintah sehingga dari sisi biaya itu jauh lebih murah. Lalu yang satu perguruan tinggi swasta dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan. Tapi mahal tidaknya itu relatif, banyak hal yang bisa kita pakai untuk mendaftar. Selanjutnya, ketika kalian akan melanjutkan masa depan kalian, patut dipikirkan. Yang pertama, fokus keinginan primer, yaitu pertimbangan cita-cita primer pasca lulus. Lalu fokus ke bakat kalian. Kalian bakatnya di mana, kalian bisa olah itu. Lalu fokus kemampuan kalian di akademik atau yang non-akademik kalian kuatnya. Lalu di penjurusan bidang studi, kalian juga harus menentukan dari sekarang. Seperti Baskoro tadi sudah baik, sudah menentukan dia ingin ke jurusan psikologi. Ya, lanjut. Ini juga ada kursus atau pelatihan. Ini kalian bisa manfaatkan, baik yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi maupun yang melanjutkan. Kan nanti kalian ada jeda beberapa bulan sebelum kalian kuliah, kalian bisa memanfaatkannya. Baik komputer maupun otomotif, yang suka otomotif, atau kursus yang lain yang bisa mengembangkan bakat kalian. Lalu memasuki dunia kerja, itu kalian pasti mencari lowongan kerja. Mendaftarkan diri melalui Departemen Tenaga Kerja, bisa. Kalian bisa mencari di info koran atau majalah, rajin mengunjungi pusat perkantoran atau bursa kerja bisa juga. Bergaul dan bertanya pada orang-orang yang sudah bekerja apakah di sana ada lowongan yang dibutuhkan lulusan SMA begitu. Lalu memantapkan rasa percaya diri, tidak usah minder dengan lulusan sarjana atau S2 atau yang lain. Kalau kalian punya skill pasti kalian akan diperhitungkan di dunia kerja. Di dunia kerja itu kalian akan melakukan berbagai hal, yaitu seleksi terlebih dahulu,
Ada psikotes, ada wawancara, dan yang pasti seleksi kesehatan. Jadi kalau kalian sekarang yang masih sering merokok, sering melakukan hal yang tidak sehat, sekarang mulai diperbaiki pola hidupnya supaya nanti ketika seleksi kesehatan itu kalian mendapatkan nilai yang baik. Dan ini yang terakhir yaitu memasuki kehidupan keluarga, itu menikah merupakan satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Namun untuk berumah tangga itu tidak mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Selain fisik maupun ekonomi, kalian perlu mempersiapkan mental. Jadi, Toto nanti kalau lulus dari SMA, saya mau nikah Pak, nah itu dipersiapkan terlebih dahulu, jangan langsung kayaknya sudah cocok, karena indahnya masa pacaran itu belum tentu nanti indah ketika kalian akan resmi menikah, karena perlu persiapan yang luar biasa. Begitu, kita akan lanjut. Oke, ini sudah ya. Baik, anak-anak, kita akan mulai berdiskusi dan kalian akan mengerjakan terlebih dahulu di kelompok kecil. Pak, Ya, saya ada usul. ya silakan. Gimana kalau kita mengerjakan di kelompok yang minggu lalu kita bikin yang udah ada di grup WhatsApp? Oh gitu, oke. Usul yang baik sekali. Itu juga sangat efisien nanti ya, tidak perlu membentuk lagi kelompoknya dan sudah ada WhatsApp grupnya. Bagaimana yang lain? Apakah setuju? Ya, setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, siap. Oke, Pak. Ya, baik. Saya minggu lalu tidak masuk karena sakit. Lalu saya gabung kelompok mana ya, Pak? Oh ya, oke. Nanti masuk di kelompoknya Baskoro ya. Kebetulan kemarin baru 4 siswa anggotanya, begitu ya. Dan tetap jaga kesehatan ya, Titi ya. Betul. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silahkan anak-anakku, kalian berdiskusi selama ya lebih kurang 15 menit melalui WA Group. Nanti silahkan kembali lagi ke sini pukul, sekarang sudah pukul 1:30, berarti nanti pukul 13.45. Kalian bisa kembali lagi ke sini. Kalian bisa melihat KPD yang sudah saya share di WhatsApp Group, itu linknya. Itu sebagai panduan untuk kalian berdiskusi. Gitu ya. Siapa? Baik, silakan masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi hal apa yang harus dipersiapkan untuk studi lanjut, lalu mendiskusikan dengan kelompok masing-masing dengan membuat peta konsep ya, atau mind mapping ya, kalau kalian lebih pahamnya mind mapping atau peta konsep terkait pilihan karir, dan didokumentasikan melalui foto atau melalui aplikasi yang ada. Nanti hasil kelompok akan diunggah di akhir sesi pertemuan ini melalui link yang nanti akan saya share juga. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Untuk peta, kalau saya dan kelompok buat manual dengan menggambar, lalu nanti di foto bagaimana? Oh ya, oke, terima kasih Farel. Pertanyaan yang baik. Tidak apa-apa, yang ditekankan di sini adalah kalian bisa menyelesaikan proyek yang saya berikan dengan cara apapun. Semisal belum cukup waktu untuk membuat dengan menggunakan aplikasi, secara manual dahulu tidak masalah, Farel. Terima kasih, Pak. Maaf ya, Pak, karena tugas mapel sosiologi hari ini banyak sekali. Dan juga hari ini harus selesai dan kami unggah
Oke, Farel, nggak masalah. Itu kelihatan sambil nyambi mengerjakan ya. Intinya sama-sama berjalan sehingga seimbang baik BK maupun mapel jurusan yang sudah kamu kerjakan. Oke, gitu. Lalu kita akan lanjut. Eh, Terima kasih anak-anak sudah tepat waktu untuk kembali di kelas ini. Bagaimana Pak? Kalian sudah menyelesaikan tugasnya? Saya minta hasilnya bisa dikirimkan melalui WA, sehingga nanti saya akan bantu share screen dan kita bahas bersama ya. Siapa? Siapa? Baik, yang akan presentasi terlebih dahulu siapa? Saya, Pak. Oke, sebentar. Sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Toto ya? Ya, sebentar ya, saya share screen. Oke, baik, silakan kamu menyampaikan peta konsep yang sudah kelompokmu buat. Ya, menurut kelompok kami ada 4 alternatif pilihan karir, Pak. Yang pertama itu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, seperti universitas atau sekolah tinggi dengan akademi dan akademi. Yang kedua itu memasuki dunia kerja, itu untuk yang tidak memiliki biaya untuk studi lanjut atau ingin membantu perekonomian keluarga. Yang ketiga, mengikuti kursus. Itu kursus pelatihan dunia kerja apabila belum memiliki biaya ekstra untuk kuliah atau untuk menunggu studi lanjut dengan memanfaatkan waktu dengan baik seperti kursus bahasa, otomotif, fotografi, atau dan lain-lain. Yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga apabila sudah memikirkan secara matang terkait pilihan tersebut. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Toto atas presentasinya. Toto dan kelompoknya sangat fokus pada alternatif pilihan karir di mana para siswa diberikan kebebasan untuk memilih, tentunya dengan pertimbangan yang matang. Baik, apakah ada anggota kelompok Toto atau kelompok yang lain ingin menanggapi? Saya, Pak. Saya mau menanggapi. Oh, ya, silahkan. Ya, Pak. Menurut saya, pendapat dari kelompok satu, kelompoknya Toto itu luar biasa. Memang kita nanti akan dihadapkan sungguh dengan keputusan langkah mana yang akan kita ambil dalam melanjutkan masa depan kita. Semoga nanti di kelas 12 saya dapat menentukan tujuan hidup saya sama seperti Baskoro tadi yang sudah mengonsep dengan matang. Lalu dari kelompok kami menyampaikan bahwa hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut antara lain status dan akreditasi perguruan tinggi, terutama bagi kami yang nantinya akan melanjutkan studi dan akan menjadi dosen. Bentuk perguruan tinggi yang akan diambil apakah akademi, universitas, dan juga sekolah tinggi, sehingga kami tahu mana yang baik untuk target kami. Dan sistem penerimaan mahasiswa barunya apakah menggunakan nilai rapot atau prestasi atau tes, sehingga kami sudah mempersiapkan diri sejak dini. Gitu, Pak. Ya, luar biasa sekali Ando, mewakili kelompok 4 sudah berkenan untuk mengolah terkait dengan hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Baik, apakah ada yang akan menanggapi yang lain? Kalau tidak, kita akan lanjutkan karena waktu sudah akan usai. Kita lanjutkan ya.
Ya, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, kalau begitu saya minta anak-anak untuk mengunggah tugas yang sudah dikerjakan di media sosial yang dimiliki pribadi dengan diberi tagar hashtag BK Karir SMA Tarakanita Magelang. Dan siaplah untuk menjadi agen BK terkait informasi karir kepada teman-temanmu apabila teman-temanmu minta dijelaskan dari peta konsep yang sudah kalian bagikan. Gitu ya, anak-anak ya. Ya, siapa? Oke, saya rasa kegiatan kita sudah sampai di tahap penutup. Saya minta perwakilan siswa untuk membantu saya menyimpulkan dari materi yang saya berikan. Coba Gius untuk berbagi. Oke, Pak. Jadi, kesimpulan menurut saya, tema hari ini menyadarkan kami atau saya pribadi bahwa saat ini saya kelas 11 dan harusnya sudah mulai mempersiapkan diri untuk pilihan karir yang akan saya atau kami ambil, Pak. Jadi pilihan yang baik hendaknya dikonsep sejak dini saat ini. Sehingga nanti ketika kelas 12, saya atau kami siap menentukan langkah. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Gius. Sungguh luar biasa kesimpulan yang kamu sampaikan. Dan saya tambahkan ya, bahwa pilihan karir yang ada hendaknya juga dipikirkan secara matang. Baik dari sisi kesiapan finansial dan juga keanekaragaman karir di masa depanmu nanti. Baik para siswa, saya minta nanti kalian mengisi evaluasi yang akan saya kirimkan linknya melalui chat di WA Group ya, nanti silahkan kalian isi dan sekalian kalian upload hasil karya kalian tadi. Itu ya. Siapa? Baik para siswa, tetap semangat merancang masa depan dengan menentukan pilihan karirmu nanti. Tetap jaga kesehatan dan jaga jarak, selalu menggunakan masker dan cuci tangan. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda tentunya. Saya harap kalian tetap aktif seperti kegiatan di hari ini. Selalu jaga kondisi kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selamat siang anak-anak. Terima kasih banyak atas kegiatan kita di hari ini. Sampai jumpa lagi.